Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah teman-teman, mari kita dengarkan sedikit penyampaian dari Saudari Rini Budoyo mengenai hubungan antara Ahok dan Pak Presiden Joko Widodo. Mari kita saksikan dan mari kita simak. Kabar gembira itu muncul di akhir minggu lalu. Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama sudah turun gunung. Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina, meninggalkan pemasukan dan sumber uang yang berlimpah, dan memilih untuk berkampanye. Dia memilih untuk berjuang bersama Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Ini sudah pasti kabar besar dan juga sebuah game changer buat ajang Pilpres 2024 yang sebelum-sebelumnya saja sudah banyak dramanya itu. Tapi di luar urusan pemilu tahun ini, ada satu hal penting lain yang harus menjadi catatan kita dari aksi turun gunung Pak Ahok ini. Dukungan Pak Ahok kepada Ganjar Mahfud adalah sebuah pernyataan terbuka. Sebuah pernyataan perang terbuka yang ditabuhkan Pak Ahok kepada Pak Jokowi. Pak Ahok nggak mau lagi berada di bawah ketiak Pak Jokowi. Pak Ahok ingin bebas dan menjadi tokoh besar yang memang layak buat disandangnya. Pak Ahok berani keluar dari sangkar emas yang diciptakan oleh Pak Jokowi untuk mengurungnya. Sangkar emas komisaris utama Pertamina dengan remunerasi yang berlimpah. Pak Ahok rela dan berani meninggalkan semua kenikmatan duniawi yang disediakan oleh Pak Jokowi tersebut untuk kembali kepada jati dirinya yang asli, yakni sebagai seorang pejuang. Dan sekarang Pak Ahok bertemu dengan tokoh-tokoh yang sama-sama bersih, sama-sama nggak bisa diatur, yang sama-sama idealisnya dalam memperjuangkan keadilan, memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Pak Ahok sekarang satu barisan dengan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, dua tokoh politik yang sama-sama tidak silau akan harta dan sanggup hidup sederhana. Mereka dan keluarga mereka sanggup hidup sederhana hingga sekarang, setelah puluhan tahun bekerja dan berada di jabatan publik. Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan sekarang ditambah dengan Pak Ahok, mereka adalah tokoh-tokoh teladan yang sanggup bilang tidak kepada oligarki. Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan Pak Ahok adalah tokoh-tokoh yang bukan petugas oligarki. Mereka bukan boneka oligarki para konglomerat yang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo. Ahok setelah keluar dari Makobrimob, itu kan masuk BUMN nih Pak Ahok. Belum. Oh belum ya? Aku diwajibkan keluar negeri. Wih. Karena dianggap bisa mengganggu. Oh, pantesan waktu itu Ada orang bilang, jalan-jalan ya? enak bener lu. Honeymoon keluar negeri. Iya. Saya bukan honeymoon, itu honeymoon, mun. Enam kali. Karena 6 bulan moonnya kan. Kemana itu Pak Ahok? Kalau pakai moon kan, bukan man, ini moon, ini 6 bulan. Oh kini Pokoknya nggak boleh pulang. orang yang Tapi baik, 3 bulan orang yang janjinya setelah tegas Pilpres boleh menurut pulang. saya. Kemudian, Publik yang Gugat ke diakui MK. tegas, Maksudnya putusan MK, karena suruh berangkat beliaunya lagi. sangat jujur. wah kalau suruh berangkat nggak Kerja. boleh pulang itu stres. Menurut Pak Ahok, dalam wawancaranya bersama Mbak Didi dan Mas Iyo di tayangan Taktik di kanal YouTube 2045 TV ini, ada alasan khusus kenapa dia harus segera menikah setelah keluar dari penjara di awal tahun 2019, di awal tahun Pilpres 2019. Rupanya nih, Pak Ahok diminta untuk pergi ke luar negeri selama berbulan-bulan, selama proses Pilpres tahun 2019. Sosok Pak Ahok dianggap membahayakan elektabilitas Presiden Jokowi. Makanya supaya tidak menimbulkan kontroversi, Pak Ahok diminta untuk berbulan-bulan berada di luar Indonesia. Dan makanya karena itulah, karena ibunya nggak bisa menemani Pak Ahok di luar negeri dalam kurun waktu berbulan-bulan, maka dia harus segera menikah. Pak Ahok harus ditemani oleh seorang istri selama berada di pengasingannya di luar negeri. Jadi boleh dikata, Pak Ahok adalah sosok yang membahayakan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi perlu membuatkan sangkar emas buat Pak Ahok.
supaya Pak Ahok nggak masuk lagi ke arena politik nasional dan membuat gaduh. Setelah Pak Jokowi memenangkan Pilpres di tahun 2019, sangkar emas untuk mengurung Pak Ahok tersebut adalah jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, BUMN terkaya di negara kita. Sangkar emas PT Pertamina itulah yang sekarang ditinggalkan oleh Pak Ahok untuk merebut kembali jati dirinya sebagai manusia yang bebas. Yang menarik, nah ini ada yang menarik. Ada yang lebih menarik dibandingkan yang barusan itu. Tampaknya dalam meredam efek Ahok yang berbahaya, Pak Jokowi tampaknya tidak cuma menyediakan kurungan emas, tapi tampaknya dari kisah-kisah yang sekarang mulai muncul, tampaknya Pak Jokowi juga pernah memasukkan Pak Ahok ke dalam kurungan yang sebenarnya, memasukkannya ke dalam penjara. Akibat tekanan massa di tahun 2017, Pak Ahok akhirnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan telah menista agama. Padahal, kalau saja Pak Ahok ini mendapatkan pengadilan yang fair, yang objektif, Pak Ahok pasti bisa bebas dari tuduhan yang mengada-ngada tersebut. Tapi Pak Ahok tidak mendapatkan pengadilan yang fair. Dia dijebloskan ke penjara dan bahkan setelah itu dia ditekan agar tidak mengajukan banding agar kasusnya segera mereda dan dia bisa tetap berada di dalam penjara. Untuk kepentingan elektoral Pak Jokowi menjelang Pilpres di tahun 2019, Pak Ahok harus dikorbankan, dimasukkan ke dalam kesunyian penjara. Memang sungguh tidak mungkin Pak Ahok dimasukkan ke penjara tanpa restu dari Presiden Jokowi. Sungguh tidak mungkin kalau Pak Ahok dimasukkan ke penjara kalau bukan untuk menyelamatkan elektabilitas dari Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi... Oke, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudari Rini Budoyo mengenai Pak Ahok dan Joko Widodo. Bahwasannya Rini Budoyo ini mengatakan ketika Ahok di penjara, artinya Jokowi juga ikut campur dalam pempenjaraan Ahok agar elektabilitas dari Jokowi tidak turun, melainkan ketika Pak Ahok di penjara, elektabilitas dari Jokowi makin meningkat. Karena ketika Ahok di penjara, artinya Jokowi pun terlibat dalam kasus pembenjaraan dari Ahok tersebut. Ahok telah resmi keluar dari kabinet dari Joko Widodo, padahal gaji dari Ahok ini sangat cukup besar. Makin hari makin terbongkarlah dari sikap Pak Presiden Joko Widodo. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Saudari Rini Budoyo ini sangat menarik untuk kita bahas, teman-teman, apalagi soal Ahok. Karena Ahok ini di penjara di Pilgub, kalau tidak salah, di masalah penindasan agama katanya, padahal buktinya Ahok tidak melakukan hal tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar tanggapan dari saudara-saudara kita mengenai Ahok dan mengenai video ini yang disampaikan oleh Rini Budoyo di kanal YouTube 2045. Orang yang seperti Ahok sudah jarang ditemukan. Prestasinya jujur, tegas, berani, anti pada korupsi, juga cinta oleh rakyat. Terbukti ketika jadi gubernur sampai komisaris BUMN, dia tetap anti korupsi. Memang Ahok ini ditakuti para koruptor karena beliau ini sangat tegas dan berani dan bisa dipercaya dalam kepemimpinannya. Makanya Pak Jokowi juga memberikan peluang untuk memimpin komisaris BUMN atau Pertamina, teman-teman. Analisis politik
Pak Ahok pasti mantap dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat ketika semua mesti mendukungnya. Nah, nyali besar Pak Ahok untuk membela bangsa dan negara Indonesia. Semoga generasi muda bisa bermunculan pada Ahok masa mendatang. Ahok sebagai orang Muslim sangat mengagumi, bahkan saudara kita ini mengatakan dia sebagai orang Muslim sangat mengagumi akan sosok Pak Ahok dalam segala aspek kehidupan. Salam waras. Nah, teman-teman, memang kalau kita lihat BTP ini sangat disayangkan ketika tidak diberikan peluang dalam memimpin DKI Jakarta. Tetapi kita doakan saja di pemilihan umum pilkada serentak di bulan November nanti Ahok maju dari partai PDIP dan memenangkan, dan semoga masyarakat DKI Jakarta sadar dan dihapus segala politik dinasti yang bermain di Pilgub kemarin, teman-teman, sehingga Ahok juga dianggap sebagai penindasan agama. Dalam 50 tahun ke depan, untung-untungan ada orang seperti Ahok di Indonesia. Jujur, pintar, berani, bisa ditempatkan di posisi mana saja pasti sukses. Sangat nasionalis, pokoknya komplit. Sangat disayangkan jika rakyat Indonesia tidak memanfaatkan pemimpin seperti ini. Nah, banyak masyarakat yang mengakui kepemimpinan nasionalis dari Ahok ini. Saya sendiri juga mengagumi Ahok. Nah, teman-teman, di sini juga ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan lama. Matahari, bulan, dan kebenaran satu persatu kebusukan, kemunafikan, keserahan Wiwi mulai terbongkar. Ahok adalah seorang nasionalis yang kata-katanya bisa dipercaya. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini dan semoga bermanfaat, dan mungkin teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh saudari Rini Broyo tersebut. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.